siapa tahu ya, yang tempat lu bakar di situ juga ada kulit hitam yang kerja di situ. Oke, Aprilian Setia Permana. Oke. Jawa atau Aprilian? Jawa aja. Jawa aja ya. Biar akrab kan. Gimana? Ya, Udah dapat apa aja di rumah aja nih? ilmu jenuh juga. Ilmu jenuh ya. Iya. Terus? Tontonan juga udah hatam semua, sekarang nonton drama Korea kan. Serius? Saking bete-nya. Buset. Tapi PSBB diperpanjang bro. Iya, sampai tanggal 18 nih. 18 ya. Mudah-mudahan sih ini yang terakhir. Terakhir. Dan ini kan bulan transisi. Transisi ya? Transisi. Oke, jadi kalau tanggal 18 ini aman, udah normal lagi bisa. Dengan kenormalan yang baru. Dengan kenormalan yang baru, habit yang baru pasti. Karena kalau semakin lama kayak gini, ekonomi makin Oke, lanjut. hancur. Pikiran Makin pusing sebenarnya. Kejahatan makin di mana-mana. Kejahatan di mana-mana, Itu ya. yang bahaya. itu kalau liburan mau kemana bro? Liburan yang Ya, kalau yang PSBB berbau kan, alam lah, berbau alam, berbau alam, pantai, kan. hutan lah. Tuh hutan, pantai, itu asik sih pantai itu. Pantai ya. Dengar suara angin, ombak, gitu. Tenang. Tenang. Dan nggak di rumahmu, bete. Oke, gini, gua sebenarnya ngundang lu kemari pengen ngebahas satu Ya, masalah. Apa tuh? Masalah apa? Lu tau kan lagi tren sekarang itu, bukan lagi tren sih, lagi heboh, lagi rame di media, itu tentang kasusnya si George Floyd Yes. yang di Amerika. Yes. Gua masih pertanyaan sih, masih timbul pertanyaan dalam benak gua. Apa tuh? Apakah itu benar kasus kasusnya itu tergantung termasuk tentang rasisme atau kelalaian dari SOP kepolisian? Itu kalau menurut gue sih, kalau untuk masuk rasis masuk, dan lebih utamanya sih tentang SOP yang tidak benar gitu, SOP yang dijalankan oleh tugasnya. Ya soalnya di sini gue sempat nyari juga kan. Gue belum dapet nih poinnya yang boleh dibilang ada rasismenya tuh karena apa? Karena sejauh ini gue lihat kasusnya kan dia ditahan tuh penjelekol di sini. Alhasil bagian vitalnya, alhasil dia nggak bisa napas. Akhirnya meninggal. Nah, kalau gue sih bilangnya konteksnya nggak sepenuhnya ada kasus rasisme di sini. Gitu. Dan kalau memang bukan kasus rasisme, otomatis nggak ada demo juga dong. Gini, sebenarnya itu kita ngebahas itu rasis ya. Sebenarnya di Amerika sendiri kasus rasis antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih sudah sangat lama terjadi, sudah banyak. Dan itu sebenarnya faktanya adalah kedua ras, orang kulit putih dan orang kulit hitam, mereka sama-sama pendatang di Amerika karena pada intinya suku Indian lah orang pertama warga asli pribumi Amerika sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya suku Indian lah gitu. Suku Indian, suku kulit merah. Berarti secara sejarah tuh memang udah ada dong. Udah ada. Udah ada permasalahan mereka. Cuman awalnya kenapa? Kenapa si orang kulit hitam kena rasis oleh orang kulit putih? Karena pada awalnya orang kulit hitam masuk ke Amerika sebagai budak dan orang kulit putih tidak ingin disetarakan oleh orang kulit hitam. Budak dalam artian? Iya, berbudak, dibudak. Budak. Berarti secara pemikiran mungkin kulit putih merasa lebih tinggi derajatnya dan tidak mau disamaratakan. Oke, walaupun sekarang itu udah sejarahnya rata dong. Udah, harusnya sih udah. Oke, berarti memang kalau dari segi permasalahan rasisme itu udah dari dulu. Dari dulu, udah sangat lama itu. Tapi kalau untuk kasus ini menurut lu rasisme atau memang hanya kesalahan ada SOP? kecenderungan rasisme. Contohnya? Karena nggak banyak perlakuan hal itu. Kalau terjadi ke orang kulit putih mungkin beda hasilnya, beda cerita. Karena ini korbannya adalah bukan korban juga sebenarnya, si George adalah orang kulit hitam. Mungkin perlakuannya sedikit berbeda gitu. Tapi kan gini, kalau nyangkut ke rasis ya, nyangkut ke rasis, harusnya ada apa ya? Ada mungkin kayak ucapan atau perkataan gitu kan yang bisa menimbulkan sakit hati nih. Tindakan juga bisa. Oke. Perbedaan tindakan juga bisa dianggap sebagai rasis. Soalnya gini, gua nggak nangkep banget bahwasannya ini rasis. Lebih ke lebih ke SOP dari penangkapan si polisinya itu.
Kalau cuma mungkin jadi dianggap rasisnya yang pertama tuh karena dia masuk media dan kedua mati. Iya gak sih? Dan gini, sebenarnya kenapa ini jadi booming nih? Menarik. Ini karena emang telah ada jejak digitalnya terekam. Jadi menyebar ke seluruh Amerika, menyebar ke seluruh dunia, dan tindakan itu, kejadian tersebut adalah menggugah empati juga sih. Orang yang dia udah minta tolong segala macam, tapi nggak digubris sama pihak kepolisian yang si pelakunya Kevin ya. Sehingga si korban meninggal. Padahal dilihat di tempat kejadian ramai sekali. Ada banyak orang, nggak cuma si pelaku dan korban gitu kan. Dan dia kasusnya kan kasusnya apa katanya duit palsu. Iya, pembelian rokok dengan uang palsu. Tahu kalau nggak salah ada juga yang bilang pakai kupon. Bisa. Iya nggak sih? Nah itu kan kalau menurut gue lagi-lagi nih kalau menurut gue itu SOP penangkapan, soalnya dia nggak pakai senjata tajam. Iya. Senjata api. Gitu. Bisa jadi kan SOP-nya tuh. Terus juga karena mereka mungkin menganggap itu orang kulit hitam, dan yang menangkap kulit putih. Iya, perlakuannya beda gitu. Tapi sebelumnya memang ada kasus juga kalau kulit putih kayak gini juga. Maksudnya ada. Iya, ibarat gini. Kulit putih tuh kalau ditangkap kayak gini tuh biasa aja. Tapi kalau kulit hitam tuh kayaknya perlakuannya beda. Iya, kalau kulit hitam tuh di Amerika lebih lebih tindas ya. Lebih keras. Karena mungkin dianggap lebih sifat orang kulit hitam lebih kasar atau Iya sih, emang gua pernah baca dari satu artikel yang menyebutkan bahwasannya memang kenapa kulit putih itu tidak suka dengan kulit hitam, karena memang identiknya itu ternyata kulit hitam tuh kasar. Iya kan? Gitu. Dan lebih arogan lah. Iya. Gitu. Sedangkan kulit putih itu enggak. Tapi kenyataannya menurut gua sama aja sih. Sama aja, karena kan setiap manusia bisa berubah gitu kan. Iya. Harusnya ada toleransi yang lebih tinggi. Nah itu, gue pengen dari sini, soalnya kondisinya udah semakin parah kan. Di sana tuh di Minneapolis aja penjarahan udah makin banyak, terus pembakaran kantor polisi juga banyak gitu kan. Demo-demo juga udah makin banyak. Maksud gue tuh di sini, kalau memang ada seperti ini, toleransinya di mana? Gitu. Toleransinya? Soalnya gini, lu kan ngancurin kayak gitu kan, siapa tahu ya, yang tempat lu bakar di situ juga ada kulit hitam yang kerja di situ. Alasannya juga jadi nggak bisa kerja. Nah, kayak gini loh. Itu sebenarnya menurut gue ya, dia niatnya baik, menyuarakan suara gitu, pendapatnya, tapi dengan cara yang salah. Kita boleh menyuarakan pendapat, boleh kita mengkritik atau hal segala macam, tapi dengan cara yang baik gitu. Nggak harus pembakaran, kalau untuk pembakaran juga dia melanggar juga gitu kan, masuk ke tindak yang dilanggar juga. Pasti kayaknya ada oknum yang memanfaatkan kejadian ini. Sangkut paut sama corona? Bisa jadi. Soalnya kenapa gitu kan? Iya, bisa jadi. Soalnya kan gini, penjarahannya itu gila-gilaan loh. Bisa jadi. Dealer mobil sport kena juga kan. Terus lagi yang parah, iPhone juga kena semuanya. Walaupun mungkin sekarang udah diurus lah sama iPhone. Bahwasannya tuh HP jarahannya itu nggak akan bisa terjual atau dipakai. Ya itu. Langkah yang baik lagi beli iPhone. Mana lagi kue apa? Ada yang jarah kue ya beneran. Saking laparnya kali. Lagi lapar dia mau jarah. Oh lapar nih ada kue, sikat aja. Berarti oknum. Ada oknum ya. Karena gini loh. COVID ini kan menimbulkan efek ekonomi yang sangat berdampak buruk gitu. Ekonomi itu parah banget gitu. Nah ada kejadian ini nih, malah dimanfaatkan orang untuk mengambil keuntungannya gitu. Tapi sisi baiknya adalah media-media jadi lebih terpecah dalam menyiarkan berita. Jadi nggak fokus ke COVID aja, tapi bisa ngambil berita lain gitu. Konspirasi nggak? Nih, gua sempat baca 2 bulan sebelum kasus si George, ada kasus penembakan juga nih sama kulit hitam, gitu loh. Tapi nggak ramai kayak gini gitu. Ya karena itu ada jejak digitalnya sebenarnya yang bikin ramai. Tapi kan media bisa aja dong ngangkat kalau misalkan si kulit hitamnya pun juga mendemokan hal ini. Iya. Iya dong. Konspirasi kan?
Bisa jadi pengalian juga sebenarnya pengalian. Tapi gue sih sebagai pandangan gue ya, bisa diambil sisi positifnya. Positifnya? Ya kita jadi nggak makin stres, kita nggak jadi makin stres. Jadi media pun, pikiran kita pun nggak ke-distract tentang hal-hal yang mengerikan gitu. Tapi bisa diambil ke berita lain yang kita bisa ambil sisi positifnya. Kita bisa ningkatin toleransi, bisa ningkatin jadi saling membantu, empati kita makin tinggi. Dibandingkan dengan kita lihat berita-berita yang COVID, matinya berapa, terus kapan berakhirnya kita juga belum pasti. Imun kita turun, kita stres, kita di rumah terus stres, terus daya imun kita tuh malah makin rendah. Padahal lawan COVID adalah imun yang tinggi. COVID menyerang imun. Berarti media juga bisa jadi salah satu faktor. Bisa lah. Untuk menurunkan COVID. Ya bisa. Kan ada istilah bahwa kalau mau berkuasa pegang satu media atau megang semua media. Tapi itu menarik sih. Gue pernah baca satu artikel ya. Gue nggak tahu nih di luar apa di Indonesia. Ya kan di luar apa di Indonesia. Dia tuh bikin statement gini. Kalau mau gampang nurunin penyebaran COVID, cukup dengan menghilangkan media 1 minggu aja. Bukan menghilangkan, maksudnya media itu tanpa harus menyiarkan berita itu. Iya, makanya itu biar imun kita tuh nggak makin turun dengan tingkat stres yang tinggi dengan melihat berita-berita yang mengerikan. Jadi kita butuh hiburan lah, imun kita nih, apalagi di rumah terus kita nggak melakukan aktivitas seperti biasa. Imun kita tuh sebenarnya yang dibutuhkan untuk melawan COVID adalah imun gitu. Jadi saat itu kita butuh yang meningkatkan imun. Berarti kasus George ada baiknya pasti. Untuk COVID dan buruk juga tapi.